Bismillahirrahmanirrahim. Syarat bermakmum, syarat berjamaah. Sing nomor 8. Asaminu utawi kang kaping 8. Ai min suruti sihhatil qudwah. Iku alla ya alama yen to ora ngaweruh sapa si makmum butlana sholati imamihi ing batale salate imame makmum. Oleh batale imam bihadasin mergo hadas au ghairihi atau liyane hadas. Makmum itu ketika mau berjamaah itu sah, dihukumi sah berada di belakang imam jika si makmum itu benar-benar tidak mengetahui batalnya imam. Kalau mengetahui berarti awal ketika mau berjamaah imam itu batal mergo hadas. Kok imamnya maju ngeronjok bae mbuh kerasa bora, tapi si orang yang niat jadi makmum ngerti lah kok malah ngetutaken mawon salat batal batal. Lah nek iki imam kepriwe lho, imam nudur bae ora krasa. Lah ngger ana wong kaya kowe kepriwe? Dia tidak merasa, padahal ada orang yang tahu, imam batal, kodolopo. Ujarku miki beprat-prat ujarku. Orang nu miki bokongku mandan gede, jadi suarane mandan ana suarane. Umpamane, lah kok ada imam seperti itu, maka biarkan. Karena apa? Nanti wujudnya sholatnya imam dengan orang selain orang yang mengetahui, resikonya wong sing ngerti jelas ngerti, nggak boleh bermakmum. Tapi resiko orang yang tidak mengetahui tetap sah sholat. Inilah yang dinamakan rahmat, kasih sayang Gusti Allah. Jadi orang yang sudah diingatkan tapi dia bersikeras rasanya mboten batal, bersikeras rasanya batal karena memang dia tidak merasa disyuur, tidak merasa apapun. Ada orang seperti itu ada. Dulu pernah kejadian ada di masjid. Ada seseorang buang angin kentut lah. Tapi orang pati aslu. Mak terus ini. Lah, ada orang wajib kalau kajian belum ngentut kaya mau. Pokoknya ditiun dengan ngentut ora. Kok kanjeng Nabi ya. Kirangan iki lho ya. Kan itu kaget lho, mosok ngentut ora kerasan. Akhirnya apa? Menjadi fatwa. Jika tidak tercium baunya, berarti tidak ada tanda-tanda. Karena penguat dari suara adalah bau, ya. Penguat dari suara adalah bau. Suaranya nggak mabuk ya. Jadi akhirnya apa? Karena ternyata di situ Rasulullah itu melihat ada setan di tengah-tengah mereka, itu ada setan. Rasulullah yang ngerti, pirsa, ada setan. Setan itu membisiki pada orang yang dikasih tahu, kang mikiri kang ngentut untuk tombo. Orang yang sedang dalam posisi diwai ngerti, seperti tadi kang ngentut, nyobadan kerungu mikipit deh gue, loh untuk tombo, orang mau bumbuk mikir. Munculnya Rasulullah mengatakan penguat dari suara adalah bau. Ini adalah untuk menolak kerungsingan. Apa kerungsingan yang menjadikan orang yang dikasih tahu itu ragu? Keraguan itu harus dibuang. Tak ma yuribuk ilama la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang menjadikan ragu. Jadi biarkan imam yang seperti itu tidak. Jangan usah kasih tahu. Ini wujud di sini, makmum yang mengetahui maka dia tidak boleh bermakmum di belakang imam yang seperti tadi. Pada posisi saat itu, roh, ini berjalan orang belum masuk ini bokor kulit. Ini nggak boleh, berarti ada yang kena penyakit ini, nggak boleh. Pada saat itu,
Beda kalau di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, sholat sudah mulai, imam batal. Ini tidak lekas membatalkan semuanya. Lah inilah maksud konsep fikih yuhtafaru fit dawam wala yuhtafaru fil ibtida. Sesuatu yang sudah terlanjur berjalan, ya, itu diampuni. Meskipun ketika di awal itu tidak diampuni. Nek ngentut ket awal mestinya ora gaji lek jamaah ngentut autut, ora jadi lebih altut, batal. Mohon maaf, mau kudu dhisik to. Iki kok diterusna dosa. Karena tidak diampuni. Tapi kalau sudah di tengah, sudah terlanjur di tengah, diampuni. Sama dengan hukum bertato. Wahai para bertato, orang yang bertato itu kalau sudah terlanjur bertato, bertato nggak usah dibuang, nggak apa-apa. Meskipun di awal ketika mau bertato itu adalah berdosa, tapi nek wis kadung terlanjur nggak usah susah-susah. Lah nek disengaja ngerti disengaja lah itu tetap dosa. Nah sih keberadaan dosa nyong ya. Jadi tidak usah, orang usah risau, tidak usah risau. Karena yang harus inilah ada hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Itu muncul itu masuk. Apa ilmu tasawufnya? Hilangkan segala macam bentuk yang menjadikan ragu. Itu harus dibuang. Apapun yang menjadikan ragu, buang. Atau selain hadas apa? Mungkin akidahnya. Akidahnya ini tidak mengikuti paham Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mengikuti mazhab Zuhiri atau mazhab siapa itu yang ada itu. Meskipun orang populer. Populernya hanya nggak ada pengikutnya, memang nggak ada pengikutnya. Itu Allah itu nek wis kadung anu selesai. Itu dimunculkan pada abad setelah Imam Hambali muncul itu, tapi itu hanya sampai periode 500. Setelah itu nggak muncul lagi. Malah nggak ada yang segitu nggak memiliki pengikut sama sekali, ya habis. Memunculkan tapi nggak ada pengikutnya, habis. Lah, yang sampai sekarang kena Imam Hanafi tahun tahun 70 dilahirkan, tahun 150 seto disusul Imam Maliki tahun 110 lahir, tahun 200 sekian seto disusul Imam Syafi'i tahun 150 lahir, tahun 230 seto terus disusul maning gitu. Tapi bar itu urun setelah itu nggak ada, sudah nggak mumpuni. Lalu bisa ingat-ingat itu, jadi nggak usah nopo. Kita kok ada di zaman yang memang begini, siki ngaji ngasuk kelalen. Ngasuk ngaji maning, ngasuk maning, kelalen maning. Orang apa? Mboten napa-napa, sing penting ngasih gelem ngaji. Karena hukumnya apa? Hukum mujahadahnya, kata sungguh-sungguhnya. Ada satu kaidah, man lam yujahid fi awalihi fi ibtidaihi walam yattasil fi akhirihi aw fi nihayati. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh di awal ketika mencari ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan buah nanti di akhir. Entah kita tidak tahu buahnya, mungkin predikat istiqomah, mungkin predikat bersyukur tentang cara mencari ilmu, mungkin predikat ada di belakangnya Rasulullah, nggak ada yang tahu. Yang penting dapat predikat. Bon, nek ono wong bermakmum mengatakan wah dia pahamnya tidak sepaham saya nggak boleh makmum dengan dia karena dia batal, maka nggak boleh makmum di belakang. Meyakini ada orang jenengan menang gurune mazhab Maliki, ini loh Kang, mazhab 4 ini dipakai semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipakai semuanya, cuman orang dicampur aduk. Dipakai, wong nyong kadang-kadang nganggo apa sih mangan nang warung. Mangan nang warung kan mangan jrekut-jrekut nembe. Bayar itu bukan Syafi'i, itu Hanafi. Itu Hanafi. Imam Hanafi Syafi'i itu sama-sama memiliki pokoknya sing penting bayar.
Tapi barang itu bukan barang sing besar. Tapi barang sing sepele, mangan, udang goreng, ngopi, barang sepele. Kalau barangnya barang sepele itu boleh, tapi kalau barangnya di motor cukup di situ sampai dibayar udah jadi. Kalau motor besar, ya besar. Karena memang aspek agama tinjauannya salah satu ada hifdzul mal, menjaga harta. Saking dijaganya orang oleh, meskipun sandal nggak boleh nyelang tanpa ngomong apa maning ganti sandal baline. Oh, maka tong majelis sandalnya bolong baline jadi rapat lah. Iki dosa niki orang ora dosa marine gue sampai sandal tersebut dikembalikan. Mari dosa nih. Beda karena nyolong. Nek nyolong itu memang bersikukuh mengambil itu. Nyata-nyata mengambil, bukan miliknya, itu malah hukumannya dipotong. Nah itu dulu ada anak ngaji di sini. Anak umur 5 tahun menanyakan kisos kemarin aku. Lah tak jawab bingung. Orangnya enggak jelas, anaknya jelas perintahnya mau tuan iki anak. Pak Guru, kisos itu apa? Potong tangan itu apa? Bocah cilik wis kon nakokaken kowe. Maka saya membuka kitab. Ternyata masalahnya bukan masalah yang dikencengkan, bukan memotongnya, bukan. Tapi kepriwe men ora nyolong begitu. Tinjauan Islam kan men ora nyolong, amar ma'ruf nahi mungkar. Ora. Kenapa? Kisosnya itu bukan kita yang menghukum. Bukan kewajiban kita. Mohon maaf, ono maling memang nggak boleh dihakimi, nggak boleh. Bukan disabai. Kita bukan hakimnya. Pegang, tangkap, serahkan ke hakimnya. Nah, cuman hakimnya kadang-kadang bijaksana orang. Nah, bijak sini ya ajar dulu. Ya, oke. Artinya kata saya gitu Pak, hukum Quran itu dari awal huruf ke huruf akhir itu begini terus hubungannya. Maka jauh bisan-bisan menembeng nggak ada satu hukum terus dihukum nggak boleh sama sekali. Ini yang mutlak hanya 4 imam, yang selain imam 4 atau selain Imam Ghazali ini nggak boleh. Padahal gudu-gudu ke ilmu. Kudu-kudu ilmu ki ilmune ki wis pokoke gudang temenanan. Ini saja nggak boleh. Yang mujtahid mutlak itu boleh di Quran dewek, menganalisa Quran dewek, nafsir Quran hanya 4. Setelah Quran kan nggak boleh ada selalim apapun. Ini nggak boleh. Lapa maning kelas kedir. Kita mampu nih mempelajari untuk selembar di Pak Umi esok dilakoni. Urung bisa ngelakoni sih ya, esok maning. Kok esok masuk maning ya dikocok maning. Maning dilakoni senting maning, wapot banget ya. Ya memang apa kan kualitas imannya jangan borongan. Wono sing ngaji wong loro ndak kok kaya iki ya. Ki maknane borongan kuwi kaya wong akeh sing ngaji semangat. Ngaji wong telu bali-bali yo lah. Itu kualitas. Itu kualitas. Ya ora apa-apa, mau wis kualitasnya kayak dipaksa-paksa kepriwe. Lah kepengen semangat yo sing akeh ngajine. Syukur-syukur patang RT muat kabeh. Umpama. Maksudnya itu kualitas orang begitu. Orang diwajani mboten Kanjeng Nabi benak umatku ki bensin nangkan apa sih. Aduh, ora tau ketemu nyong ya ora tau, weruh nyong ya ora tau, kurjer tapi mantep itu ora kayak ngemben kayak di posisi kayak posisi kayak itu posisi. Daripada Abu Jahal tau ngaji bareng karo Kanjeng Nabi kaya iya. Jenengane ku Abu Jahal jenenge apa Amr namanya Amr bin Sopo kayak gitu. Amr ngaji nek sahabat pada ngaji melu ngaji kan. Tapi apa?
Wa idza qara'ta al-Qur'ana waja'alna bainakum akinnatan ayafqahuhu wa fi adzani waja'alna fi adzanihim maqran. Kata Allah, nek seliramu Muhammad lagi ngaji koyo piye? Kok ana sing ora paham? Memang tertutupi atine. Ora nang kene ora lho, ora nang kene. Ki agi ngomongaken Abu Jahal. Diarani Abu Jahal. Ki wong sing banget bodoh ning bodoh. Di sana orang iso nampani lho, padahal ngaji bareng karo Kanjeng Nabi lho, kok muni ngono koyo yo. Ketir. Sing bareng karo Kanjeng Nabi biasa sing ditutupi nang Gusti Allah. Lah kok jenengan ora ditutup bisa paham, itu yo kuasane pangeran. Bukan Abu Jahal. Nek Abu Jahal ke yang ngrungokaken tapi orang ngrungokaken. Wajah ayat kau orang tiba pemahaman sama sekali. Lah malah sing nang sampingnya Abu Jahal ngomong apa sih guys? Ada yang ditutupi kupingnya, ana sing ditutupi kabule, ana sing ora merublas. Nek lagi Kanjeng Nabi lagi deres, lagi nopo lagi ngaji terus niki, ana sing ditutupi blas. Ora weruh ning ora weruh yo glompean ya mangan ya apa bae. Tapi orang nang kene, wah apa nang kene lah. Oke itu dicerita nang kana, jenengan jadar bae basa bol. Jenengan untuk Pak Fatir yang Buzalu. Zaman itu begitu, mulane lah kok jenengan ki ora usah cilik ngati miskin urip nang akhir zaman, iki tetep asal esing ngugemi Ahlus Sunnah wal Jamaah monos. Itu usah cilik ngati semangat, hilangkan yang menjadikan ragu, semangat, power, meskipun ketone urip purpasa, ojo diteleng rekasane. Kenapa kok Allah ndadekaken rekasa? Jebulane gue lu hambaku, kowe iki kandhani gue. Kowe dunya gue merekaken rekasa. Dunya, ngeragi rekasa kowe mikir mengono. Jadi orang ngomahi pangeran, sekos kaya ki ora diditan. Akhirnya pangeran sing domain. Enggak boleh ke arah ya Allah nih. Pancen jenengan dunya ki impor kasus. Tekasa akhirnya nopo? Wong dari mulai mengono kan mari. Lah muncul sifat zuhud. Lah zuhud ki wikine wong biyen. Wikine wong biyen ki zuhud. Siki jarang wong nemukan zuhud jarang. Wah ki ora bagian kangertean kesuwe ora kira-kira. Tapi tetep nang merah lho. Jenengan rasakan lho zaman siki sing zaman utama ya kita merasakan bareng lah. Kerja wis kesel, tapi duit yo orang duwe. Artinya orang duwe ora iso numpuk. Rekasang esuk sikit turu esuk turu beketone nembe iki wis menyang kerja maning. Wah dikumpulaken maning gampang ndonga entek maning. Memang Allah sengaja menciptakan dunia supaya Rika ki ora betah nang dunia. Tapi kon ora betah sih kepriwe? Boleh tinggal, tapi ingat itu tempat tinggal sementara, jadi tidak usah terlalu harus nangkono kan hatinya kepenak hati sing kepenak digawa matur nuwun Gusti gue kepenak Gusti Allah nggak mesti matur nuwun bombongnya rakit lain sakartu lah gue lain sakartu yang lebihnya tuh kono lah negeri lain sakartu blok lain sakartu blok masing blok mikir baru matur nuwun di bloknya maning boten saged. Lah niki boten jane enggak terlalu rumit jane. Sing barang rumit kadang-kadang ya mikilah. Sebab enggak ada pengetahuan yang masuk, boten wonten sing bimbing. Rumangsane rekasa terus. Ya itu dunia wujude. Lah nek sunah kan enggak ada orang rekasa. Wis musuh orang iki mono. Ya nang kana genah diceritakan nang dunya nang akhirat apa? Agar biyen sing salate temenanan, temenan ki mboten nggih Gusti, salat nggih Gusti, salat nggih Gusti. Lima waktu les, ki nganggo jalure sapa? Imam Syafi'i ki memiliki Syafi'i Hambali, Hanafi ki Maliki, Maliki. Imam Samudra yang mengalami gitu. Soalnya iku ala ya'ta kita. Yen ora nekodaken wujubal i'adati ing wajib baleni salat ngalal imami
wajib mengatasi imam. Makmum itu tidak memiliki keyakinan bahwa sholat imam wajib diulangi. Maksudnya kepribadian. Ada seseorang sholat imam, tapi sholatnya wajib diulang. Bisanya wajib diulang nopo mungkin Fatihah tadi enggak bener. Oh nek Fatihah orang bener diterusna sampai belakang. Berarti ada yang rukun yang tidak terselesaikan, wajib diulangi. Nah, kalau makmum mengetahui hal yang seperti itu, berarti bermakmumnya tidak sah. Tidak sah. Paham nanti? Ketone melonggo itu. Al-asyru tawi kaping 10 iku ala yakuna yen ora ana sopal imam iku makmum. Syarat yang ke-10, imam itu bukan seorang makmum. Ana wong telu salat. Ana wong telu salat ya. Gini, nah. imam terus makmum. Iki si makmum yang datang ketiga, datang yang berikutnya itu nggak boleh deblas makmum. Orang penting. Lah, dia meyakini sholat mengikuti ini, meyakini sholat mengikuti ini bukan mengikuti imam, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah. Maka jadi yang makmum ngetutakan makmum burine, nah itu kan pengganti ngolah ngalia imam. Pengganti ngolah kan ingin dia makan syaratnya makmum harus tahu gerak geriknya karena orang ngerti yuk ngalu mubaliknya yang menyampaikan kerungu suara netok jadi perlu gerakan netok jadi nek separuh nasi orang jadi contoh separuh lagi ya lo bangunan sebenarnya masa kita biratul ihram ngerti rokok ngerti bahasa sujud hilang ada dua kaul jane tapi yang lebih mayoritas tidak sah tapi dari bacaannya biasanya paham pas dari bacaannya tapi dia tidak melihat ini kondisi makmum bermakmum sendiri Pak. Tapi kalau makmum banyak orang berarti dia sebenarnya tidak melihat imam tapi melihat orang yang di sampingnya. Nah, makanya munawaroh itu setelah sekian lama ada kumpulan kiai kan dirubah itu munawaroh. Munawaroh itu imam sama baris yang ke-1, 2 itu orang yang bermakmum di luar nggak lihat itu. Nah sekarang udah dirubah. Udah dirubah sekarang. Wis disyariataken, ya, syariat. Nah, munawaroh itu sholat imam di sini, sedangkan di sini dulu nggak ada pintunya. Makmumnya nang kene nggak lihat, nggak sah. Nggak sah itu orang sing kemajon nang ngarepe makmum sinang sanding pintu nggak sah. Nah untuk mengatasi itu dulu kiai rembukan, kiai rembukan. Munculnya orang-orang muda sing antusias itu nggugah pada kiai-kiai sing anu macan-macan pada turu, kelitiki. Macan sing pada turu bae ngapa sih? Gugai macane. Bon. Al-hadi ngasyara utawi kang kaping 11 iku ala yakuna yen ora ana sapa imam iku umiyan orang ngerti apa-apa, bodoh. Wa huwa utawi imam iku la yasa ora ana sapa imam iku kadzalika kaya mengkono-mengkono umi. Imam itu bukanlah seperti itu. Jadi memang syaratnya imam satu-satunya syarat jadi imam yang enggak boleh yang memang harus ada itu tidak umi. Umi bukan umi, nek umi ibu. Umi itu sifat tidak mengetahui apa-apa. Maca ora teles. Apa maning? Ngaji kuping tapi ora dadi. Iki enggak boleh. Mulai dengan nama wis tau ngaji, aku wis tau ngaji. Jan, enggak usah ngomong kaya kowe. Ora gelem ngaji maning, dibenteraken ora gelem ki ora kena dadi imam. Ya tuh teling-eling kowe. Tujuannya bukan menyengiti, bukan, tapi menguras imam, menguras samaan sen. Bisa rasa maca ora teles. Nek tahu ngaji mending maca teles. Maca ora teles, salah bacaan Fatihahnya salah. Umi itu sifat tidak tahu, nggak ngerti apa-apa.
kecuali ummi itu sifatnya Rasulullah. Nah itu berbeda dengan yang lain. Dosennya langsung malaikat Jibril. Jadi kan dosennya siapa? Ya. Ummi itu sifat enggak mengetahui apa-apa. Satu-satunya syarat di imam siji itu afqahu bainahum, yang paling ahli fikih di antara mereka. Nah, yang kedua al-qura. Al-qura itu bacaannya bagus. Ya. Bacaan Qurannya itu bagus. Yang ketiga ahsanul wajhi, wajahnya bagus. Nah, wajahnya bagus. Yang ketiga yang paling kredibel di antara mereka. Yo bonafit, wong yo gagah, dunyane yo akeh, pengikute yo akeh, wajah yo ganteng lho kuwi dadi imam. Rika. Oh, rika. King pas paling pas rika. Prengose ganteng. Sorbane apik, nggih. Kubluke dhuwur. Tapi teling-eling. Permasalahan yang ini ndak usah terlalu nopo jenenge. Yang penting jenengan wis ngerti tok niku. Cukup baik ngerti, dipahami, dirasakan, dilakoni. Apa tujuan syariat? Tujuannya syariat ke men orang dadekaken masalah. Nek diterapna ki orang dadekaken masalah. Sing merekaken kadang-kadang muncul masalah ki wonge ora ngandel karo syariat. Wonge ki ngungkuri syariat. Wonge ki ora gelem ngerti syariat. Seandainya sama-sama mengetahui syariat, sekengkeng-kengkengnya wong mesti lebih ngandel karo syariat, tidak memakai logikanya sendiri. Sepandai-pandai logika tetap kudu mengikuti syariat. Sampun faslun fil Jumu'ah, besok sholat Jumat.